Penipuan simpan pinjam online marak sekali terjadi ya akhir-akhir ini, terutama ini menjelang akhir tahun. Biasanya kalau menjelang akhir tahun ini banyak orang yang butuh duit ya, sehingga penipuan ini marak kembali terjadi. Ya modusnya sebenarnya mereka menggunakan akun-akun palsu ya di media sosial, misalnya Facebook ya, misalnya Instagram, kemudian TikTok ya. Mereka membuat akun-akun palsu, membuat testimoni-testimoni palsu yang seolah-olah real bahwa ini adalah koperasi simpan pinjam online. Bahkan beberapa akun menamakan syariah gitu. Jadi orang akan lebih percaya karena oh ini berbalut agama, pasti ini adalah benar, ini bukan penipuan, kan seperti itu. Nah, nyatanya banyak sekali korban itu tertipu dengan modus-modus ini. Akhirnya apa? Mereka tertarik. Jadi korban-korban ini yang lihat postingan di Instagram, di Facebook, di TikTok itu tertarik dengan koperasi simpan pinjam ini. Koperasi mengatasnamakan koperasi simpan pinjam, mengatasnamakan koperasi syariah dan lain-lain ini. Mereka tertarik karena testimoninya begitu banyak, bukti-bukti transfer juga banyak sekali gitu. Jadi mereka menganggap bahwa ini adalah real. Akhirnya apa? Akhirnya para korban ini akan menghubungi pihak koperasi tersebut. Lah kalau udah seperti itu, ini ibarat jala yang ditebarkan, jaring yang ditebarkan oleh penipu tentu akan membuahkan hasil karena korbannya akan menghubungi akun koperasi tersebut. Selanjutnya bisa ditebak berbagai cara, berbagai rayuan akan dilancarkan oleh koperasi ini untuk menjebak para korbannya. Nah, korban ini diiming-iming biasanya, bunganya itu rendah sekali ya. Kemudian pencairannya itu cepat banget, syaratnya mudah, pencairannya besar banget. Bahkan ada koperasi-koperasi yang mengatasnamakan yayasan. Jadi penipu ini bilang gitu loh bahwa ngangsurnya setahun sekali tanpa bunga. Nah, bayangin promosi seperti itu kok ya masih ada percaya gitu loh. Bayangin ada penawaran koperasi yang bayarnya ya setahun sekali ya, ngangsurnya setahun sekali, nggak ada bunga. Nah ini bayangin nanti ini kan perputaran duitnya dari mana gitu. Nyatanya masih banyak sekali orang-orang yang percaya. Nah, modusnya seperti apa? Modusnya nanti dibilangin. Ya, pertama-pertama biasanya si korban ini dimintain identitas pribadi. Ya, nanti dimintain foto KTP, foto KK, kemudian dimintain foto selfie, kemudian dimintain data macam-macam lah. Yang intinya nanti si koperasi ini meminta kepada korbannya ini foto-foto identitas pribadi. Nah, selanjutnya setelah korban itu memberikan identitas pribadinya, selanjutnya permainan akan dimulai. Biasanya nanti dibilangin, oh ini kita menunggu persetujuan ya. Setelah beberapa menit kemudian, oh ini ternyata langsung disetujui. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya dimintain biaya-biaya di awal. Sepintas memang menggiurkan, sepintas itu masuk akal sekali. Misalnya, oh ini ada biaya admin 250.000 lah. Korban tentu percaya saja karena apa? Mengajukan 50 juta, 100 juta cuman dimintain biaya admin 250.000 kan nggak besar kan gitu kan ya. Nah, kemudian setelah korban membayar biaya admin nanti ada lagi, oh ini ada biaya tanda tangan pimpinan gitu ya. Nanti dimintain lagi 250.000. Nanti dimintain lagi, oh ini karena berbaut online ini ada biaya talangan lagi, dana talangan. Nah, nanti ada dana asuransi lagi. Ya, nggak usah khawatir, nanti dana-dana ini akan dicairkan beserta pencairannya. Kalau kamu hutang 50 juta, nanti ada biaya-biayanya ini misalnya habisnya 3 juta, nanti ditransfernya 53 juta. Ya, misalnya seperti itu. Akhirnya apa? Mereka manut aja, kemudian mentransfer sejumlah uang. Dan ini terus seperti itu. Akan dimintain lagi. Nanti ada biaya OJK lah, akan dimintain biaya notaris, akan dimintain biaya macam-macam, nggak ada habisnya. Dan ketika kamu sudah mulai jenuh, ketika korban ini udah mulai jenuh, udah mulai tidak percaya lagi, justru yang terjadi penipu ini akan melancarkan aksinya, yaitu pengancaman. Jadi yang pertama itu adalah penipuan dengan rayuan. Kalau rayuannya ini sudah si korban ini sudah megap-megap uangnya mau habis ya, sudah habis ya, nanti korban tidak bisa bayar lagi, tidak sanggup bayar lagi, sama penipu ini diancam gitu loh, diancam bahwa oh ini sudah menandatangani
tangani, ya surat perjanjian, misalnya seperti itu. Kemudian harus bayar, tetap harus bayar admin. Kalau tidak nanti akan dilaporkan polisi, ya nanti bisa dipenjara, nah, gitu ancamannya. Nanti kalau tidak tetap akan ditagih, meskipun tidak menerima uang akan tetap ada debt collector yang datang ke tempatmu. Ngancamnya gitu, dan anehnya juga banyak yang takut gitu loh. Banyak yang takut. Nah, kalau udah seperti itu, akhirnya apa? Korban ini akan mencari pinjaman ke sana, kemari, bahkan pinjol kan gitu kan ya. Nah, ini jebakan ini sebenarnya banyak sekali saya temui ya di Instagram, di Facebook, di TikTok, itu banyak sekali, dan ironisnya sampai sekarang masih banyak korban-korbannya ya. Ketika korban saya tanya, banyak yang curhat DM ataupun lewat komentar gitu, saya tanya kok bisa percaya, mana ada koperasi yang ngangsurnya setahun sekali tanpa bunga, mana ada gitu. Dia ya bilang, oh ini meyakinkan karena apa? Karena foto-foto testimoninya, foto-foto duitnya, foto-foto bukti transfer, kemudian adminnya itu juga memberikan KTP, adminnya itu juga memberikan ID card, kemudian tanda legalitas koperasi juga ada, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya teman-teman. Jadi kayak dokumen-dokumen itu malsu itu sekarang gampangnya bukan main. Udah banyak sekali program-program AI ya, AI, artificial intelligence, yang bisa ngedit-ngedit KTP jadi KTP palsu itu nggak lama gitu loh. ID card palsu, KTP palsu, terus dokumen-dokumen palsu, dokumen dari kepolisian palsu, dari OJK palsu, itu ngeditnya gampang banget, tinggal ngambil dari Google, nanti template-nya diganti, identitasnya diganti, sudah gitu loh. Dan anehnya masih aja banyak orang-orang yang menganggap itu real, dan takut sekali jika nanti, oh ini ada surat dari kepolisian, kalau kamu nggak bayar ini sudah melanggar undang-undang, kamu akan ditangkap polisi. Masih aja banyak orang yang takut gitu loh, padahal itu semua adalah akal-akalan si penipu itu semua pakai surat-surat palsu, editan semua gitu loh ya. Jadi teman-teman hati-hati dan waspada. Menjelang akhir tahun ini banyak sekali, dan trennya itu pasti sama. Menjelang akhir tahun, penipuan modus pinjaman ya, mengatasnamakan koperasi simpan pinjam, mengatasnamakan koperasi syariah, intinya mereka menawarkan pinjaman secara online ya. Koperasi-koperasi ini mereka lewat media-media sosial disertai dengan bumbu-bumbu ya, dengan bumbu-bumbu testimoni-testimoni palsu itu sekarang merebak, dan ini menjelang akhir tahun biasanya banyak sekali, nanti korbannya juga banyak sekali ya. Jadi hati-hati, jangan mudah percaya dengan penipuan-penipuan, penawaran-penawaran yang nggak masuk akal ya. Mungkin kamu dalam kondisi sekarang sangat membutuhkan duit, kondisi sekarang terhimpit secara ekonomi, kondisi sekarang tidak tahu mau berbuat apa lagi, kondisi dimana sekarang sudah putus asa. Tapi percayalah, kalau kamu tidak menggunakan nalar logikamu, kalau kamu tidak menggunakan akal sehatmu, maka niscaya justru bukannya pertolongan yang menghampirimu, tetapi niscaya adalah kamu akan menjadi korban penipuan. Jadi ketika kamu sudah jatuh ya, kamu tidak menggunakan akal nalar logikamu, malah uangmu malah habis lagi, malah kamu nanti nggak karu-karuan ya, jadi pusingnya berlipat-lipat lagi. Oke, jadi hati-hati ya, apa yang kamu lihat di media sosial, apa yang kamu lihat di internet, belum tentu itu benar, karena sekarang di zaman AI ini semua mudah banget untuk dimanipulasi, untuk diedit. Jadi waspada dan hati-hati selalu. Oke, itu dari saya. Share ke banyak orang jika dirasa informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BMT Al-Falah, tetap waspada dan berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan BMT Al-Falah. Apabila ada yang menawarkan pinjaman online mengatasnamakan BMT Al-Falah, segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Hati-hati ya.